Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan akan saya bacakan dari kitab surat Titus pasal yang kedua, ayat ke-11 hingga ke-14 yang berbunyi demikian. Titus pasal kedua ayat 11 hingga 14. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Dengan menantikan pengenapan pengharapan kita yang penuh bahagia, dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Sampai di sini bacaan firman Tuhan. Yang berbahagia mereka membaca firman Tuhan dan memelihara di dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara, tema kita pada malam hari ini adalah why me? Why me? Mengapa saya? Bapak Ibu Saudara, mengapa saya? Apabila pertanyaan ini ditanyakan oleh Tuhan Yesus, mengapa saya? Mengapa ia mesti menderita? Mengapa ia mesti mati di atas kayu salib? Apakah tidak ada orang lain? Apakah tidak ada jalan lain di mana kita bisa diselamatkan? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengapa saya? Mengapa Yesus harus mati? Mungkin kita semua tahu jawabannya. Seringkali kita mengatakan Yesus mati bagi kita karena ia mengasihi kita. Yesus mati bagi saya karena ia mencintai saya. Jawaban ini memang tidak salah, tapi jawaban ini belum sepenuhnya tepat. Mengapa? Karena jikalau kita berkata bahwa Yesus mati karena ia mengasihi saya, jawaban ini hanya memberikan kita alasan, motivasi, sikap hati dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mati bagi kita karena ia mengasihi kita. Tapi pertanyaan ini belum menjawab pertanyaan yang esensial. Mengapa Yesus harus mati di atas kayu salib? Mengapa Yesus harus mati di atas kayu salib? Apa alasan dia mati di atas kayu salib? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kematian Kristus adalah kematian yang sangat mengerikan secara fisik atau secara jasmani. Kematian Yesus di atas kayu salib itu adalah kematian yang sangat mengerikan secara fisik. Namun Bapak Ibu Saudara, jangan lupa bahwa pada waktu itu Yesus bukan satu-satunya orang yang pernah mengalami kematian dengan cara disalibkan. Sejarawan Yahudi namanya Josephus mencatat pada waktu itu ada ribuan orang-orang yang disalibkan oleh Romawi dengan cara di atas kayu salib. Jadi kematian Yesus dengan cara disalibkan itu bukan hal yang unik. Itulah sebabnya ketika kita membaca keempat Injil tentang kisah kematian Tuhan Yesus, keempat penulis Injil tidak mencatat secara mendetil bagaimana tersiksanya Yesus secara fisik waktu dia di atas kayu salib. Tidak. Hanya sekilas dicatat bahwa Yesus kemudian dipakukan, Yesus kemudian disesah, Yesus kemudian dinaikkan ke atas kayu salib. Hanya di situ. Tidak pernah menceritakan secara jelas dan gamblang apa yang terjadi. Penderitaan macam apa yang dialami oleh Yesus waktu ia disalibkan. Tidak. Kenapa saudara? Kenapa? Kenapa Alkitab tidak mencatat peristiwa yang sangat mengerikan itu? Yaitu Yesus disalibkan di atas kayu salib. Jawabannya adalah karena penderitaan terbesar dari Tuhan Yesus bukanlah penderitaan secara fisik atau jasmani. Penderitaan terbesar yang dialami oleh Tuhan Yesus adalah penderitaan secara rohani. Secara spiritual, itulah penderitaan terbesar yang dialami oleh Tuhan Yesus. Dan Bapak Ibu Saudara, momen penderitaan yang terbesar yang dialami oleh Tuhan Yesus adalah ketika ia ada di Taman Getsemani. Jadi sebagai orang Kristen kita harus tahu, penderitaan saat yang paling mengerikan, saat yang paling berat bagi Tuhan Yesus bukan ketika ia ada di atas kayu salib. Tapi momen yang paling mengerikan, paling berat pergumulan bagi Tuhan Yesus adalah ketika malam ia bergumul di Taman Getsemani.
Matius pasal 26 ayat 36 hingga 38 mencatat demikian. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Saudara, perhatikan bagaimana Tuhan Yesus mengungkapkan kesedihan pergumulannya. Ia berkata, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Itu di dalam bahasa Yunani punya pengertian sebuah pergumulan yang tidak bisa diucapkan. Sebuah pergumulan yang sangat berat yang tidak bisa diutarakan dengan kata-kata. Itu yang dialami oleh Tuhan Yesus. Belum pernah ada manusia di dunia ini yang mengalami penderitaan pergumulan berat di dalam hatinya seperti yang dialami oleh Tuhan Yesus. Itulah sebabnya kemudian Injil Lukas pasal 22 ayat 44 mencatat demikian. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Saudara, terjemahan lain atau di dalam bahasa aslinya dikatakan Tuhan Yesus itu gemetaran. Seluruh badannya gemetaran. Maka digambarkan waktu di Getsemani, Tuhan Yesus itu betul-betul berlutut sambil bergemetaran, saudara. Kenapa? Karena ia mengalami sebuah ketakutan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Lalu dikatakan apa? Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Keringatnya itu menjadi tetesan darah. Saudara, apa yang dialami oleh Tuhan Yesus di sini menurut Dr. Frederick Jugibi. Dia adalah kepala penguji medis dari Rockland County dari New York. Dia menggambarkan apa yang dialami oleh Tuhan Yesus di dalam istilah kedokteran disebut sebagai hematohidrosis. Apa itu hematohidrosis? Dia menggambarkan demikian. Sekitar kelenjar keringat ada banyak pembuluh darah berbentuk seperti jaring. Di bawah tekanan yang besar, pembuluh-pembuluh tersebut menyusut. Kemudian saat kegelisahan itu berlalu, pembuluh darah mengembang sampai mencapai ambang pecah. Darah mengalir masuk ke kelenjar keringat. Sementara kelenjar keringat menghasilkan banyak keringat. Darah terdorong ke permukaan kulit, keluar sebagai tetesan darah. Dan itu yang dialami oleh Tuhan Yesus. Sehingga dikatakan keringatnya itu seperti tetesan-tetesan darah. Pertanyaannya adalah apa yang membuat Tuhan Yesus dalam kondisi seperti itu? Apa yang membuat Tuhan Yesus tertekan seperti itu? Apa yang membuat Tuhan Yesus mengalami pergumulan, kegelisahan seperti itu? Jawabannya adalah karena ia sedang mengalami sebuah pergumulan yang sangat berat. Pergumulan rohani yang belum pernah dialami oleh siapapun di dunia ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita kembali ke pertanyaan, why me? Mengapa saya? Ketika Kristus bertanya, mengapa saya? Mengapa saya yang harus mati di atas kayu salib? Maka jawabannya adalah, karena no other way we can be saved. Tidak ada jalan lain kita bisa diselamatkan selain melalui pengorbanan anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus yang berinkarnasi menjadi manusia. Dan pada waktunya genap, ia mati di atas kayu salib untuk menggantikan kita, menebus kita. Why me? Mengapa harus Kristus? Karena memang tidak ada jalan lain untuk kita diselamatkan. Sekarang kita masuk yang ke berikutnya. Why me? Jikalau pertanyaan why me itu ditanyakan oleh kita, orang-orang yang belum percaya, orang-orang yang masih hidup dalam dosa. Why me? Mengapa Kristus mati bagi saya, orang-orang berdosa? Maka jawabannya kita temukan di dalam Titus pasal kedua ayat ke-14 bagian A dikatakan. Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan. Jadi kalau pertanyaan why me? Mengapa saya? Mengapa Kristus mati bagi saya orang berdosa? Maka jawabannya adalah ia mati bagi kita, orang yang belum percaya.
supaya ia bisa membebaskan kita dari segala kejahatan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa Yesus menyerahkan nyawanya untuk menebus kita? Dikatakan alasannya karena dia mencintai kita. Mengapa Yesus harus mati bagi kita? Karena tidak ada jalan lain untuk kita diselamatkan, untuk kita bisa ditebus. Saudara, kata istilah menebus, redeem, itu biasa dipakai untuk menggambarkan seorang budak pada zaman itu ditebus. Setiap budak punya majikannya, punya pemiliknya. Jadi kalau kita ingin membebaskan seorang budak supaya ia mendapatkan freedom, maka caranya kita mesti membayar harga tebusan. Kita mesti membayar supaya budak itu bisa diselamatkan. Dan Alkitab mengatakan, setiap orang berdosa adalah budak atas dosa. Alkitab mengatakan ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka manusia menjadi budak dosa dan budak setan. Jadi ketika Kristus akan menebus kita, ada harga yang harus dibayar. Apa harga untuk menebus kita? Apa harga untuk membebaskan kita? Jawabannya adalah nyawa Yesus sendiri. Darah Yesus sendiri, itulah harga untuk membayar atau menebus kita. Saudara, Petrus dalam 1 Petrus pasal pertama ayat 18 mengatakan demikian. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Saudara, Kristus menebus kita dari apa? Dikatakan dia menebus kita dari segala kejahatan. Bahasa Yunani dikatakan ia menebus kita dari segala pelanggaran. Dosa pada hakikatnya adalah pelanggaran. Pelanggaran terhadap prinsip Tuhan. Pelanggaran terhadap hukum Tuhan. Pelanggaran terhadap kehendak Tuhan. Kita memilih jalan hidup kita sendiri. Yesaya 53 mengatakan kita sesat seperti domba. Masing-masing mengambil jalan sendiri. Kita tidak mau diatur Tuhan. Kita mau ngatur diri kita sendiri. Kita tidak mau jalan di jalan yang Tuhan sediakan bagi kita. Kita ingin memilih jalan hidup kita sendiri. Dan itulah sebabnya Yesus menebus kita. Ia menebus kita dari segala kejahatan, dari segala pelanggaran. Jadi Bapak Ibu Saudara, why me? Mengapa Yesus menebus saya orang-orang berdosa? Jawabannya adalah ia menebus kita dari segala pelanggaran, dari segala dosa-dosa kita. Mengapa Yesus harus mati? Ia mati supaya ia bisa menebus kita dari segala kejahatan. Yang kedua, saudara, why me? Mengapa Yesus menebus kita? Mengapa Yesus mesti mati untuk kita orang-orang berdosa? Jawabannya adalah untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri. Ayat ke-14 bagian B dikatakan, untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri. Itu alasan kedua kenapa Yesus mati bagi kita, orang berdosa. Supaya ia bisa menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Tuhan menyelamatkan kita, Tuhan tidak menyelamatkan kita semata-mata untuk kepentingan kita. Banyak orang berpikir ketika Tuhan menyelamatkan kita, tujuannya supaya kita, dosa kita diampuni dan kita punya tempat di sorga. Tidak. Tuhan menyelamatkan kita. Tuhan menebus kita. Tuhan menyucikan kita. Tujuannya adalah untuk agenda Tuhan sendiri. Tuhan ingin menjadikan kita sebagai umat kepunyaannya. Tuhan ingin menjadikan kita sebagai umat kesayangannya. Istilah umat kesayangan itu di dalam Alkitab hanya ditujukan kepada satu bangsa, bangsa Israel. Tidak ada bangsa lain di dunia yang pernah disebut sebagai umat kesayangan Tuhan. Umat pilihan Tuhan, umat kepunyaan Tuhan, hanya bangsa Israel. Di dalam Yesaya 4, di dalam Ulangan pasal ke-7 ayat ke-6 dikatakan, sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Allah memilih engkau dari segala bangsa di atas muka bumi
untuk menjadi umat kesayangannya. Ini adalah kalimat yang hanya ditujukan kepada bangsa Israel. Di dalam Alkitab, umat kesayangan Tuhan cuma umat Israel, bukan umat yang lain, bukan bangsa yang lain. Pertanyaannya adalah, kenapa mesti umat Israel? Apakah karena bangsa ini lebih baik dari bangsa lain? Apakah karena bangsa ini lebih pintar dari bangsa lain? Apakah karena bangsa ini lebih ramah, lebih baik dari bangsa lain? Tidak. Ulangan kembali memberikan kita jawabannya di dalam Ulangan 7 ayat ke-7. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Saudara, sama seperti Tuhan mengasihi umat Israel. Maka hari ini di dalam perjanjian baru, umat kesayangan Tuhan itu adalah kita. Orang-orang yang sudah ditebus dan diselamatkan itu disebut umat kesayangan Tuhan. Tuhan menebus kita bukan karena kita lebih baik dari orang lain. Kita bukan siapa-siapa, kita bukan apa-apa. Tapi justru karena kita bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa, Tuhan menebus kita, Tuhan mengasihi kita, Tuhan menyediakan keselamatan untuk kita. Itu alasan yang kedua. Mengapa saya? Mengapa saya orang berdosa? Dan mengapa Kristus mati untuk saya orang berdosa? Alasan pertama adalah supaya Kristus bisa menebus kita dari segala kejahatan kita, dari segala dosa-dosa kita. Supaya kita mendapatkan keselamatan. Alasan kedua, Kristus mati bagi kita orang-orang yang belum percaya, yang hidup masih dalam dosa. Supaya Kristus bisa menjadikan kita umat kepunyaannya, umat kesayangannya sendiri. Sekarang yang ketiga, pertanyaan, why me? Mengapa saya? Jikalau pertanyaan itu ditanyakan oleh kita semua yang sudah percaya Tuhan. Yang sudah menjadi orang Kristen. Why me? Mengapa Yesus mati bagiku? Maka jawaban pertama adalah, Yesus mati bagi kita, orang percaya. Supaya kita bisa menjadi pribadi yang hidup sesuai kehendak Tuhan. Yaitu rajin berbuat baik. Kalimat dari ayat 14, Titus 2 ayat 14 bagian terakhir dikatakan apa? Dikatakan, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Kristus menebus kita. Kristus mati bagi kita, orang-orang yang sudah percaya. Supaya apa? Supaya kita boleh tetap hidup dalam sebuah kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Rajin berbuat baik. Apa tujuan Tuhan memilih umat Israel sebagai umat pilihan? Apa tujuan Tuhan memilih umat Israel sebagai umat pilihannya? Alkitab memberikan kita jawabannya di dalam Yesaya 42 ayat ke-6. Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk masuk penyelamatan. Telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia. Menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Tuhan memilih bangsa Israel supaya umat Israel bisa menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Tapi ketika umat Israel gagal menjalankan tugas ini, maka Tuhan memanggil kita semua, orang Kristen di dalam perjanjian baru untuk menjadi umatnya. 1 Petrus pasal kedua ayat ke-19 mengatakan, karena kamulah umat yang terpilih, umat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan untuk masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Bangsa Israel sudah gagal. Mereka tidak menjadi terang. Mereka tidak menjalankan panggilan Tuhan. Hari ini Tuhan memanggil sebuah umat yang baru. Umat perjanjian baru. Yaitu kita semua, orang-orang percaya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita bisa menjadi saksi bagi Tuhan. Bagaimana caranya kita menjadi saksi bagi Tuhan? Yaitu dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik. Melalui kehidupan kita, Tuhan ingin kita menjadi saksi bagi bangsa-bangsa lain. Bagi orang-orang di sekitar kita. Tuhan Yesus dalam Matius pasal 5 ayat 16 mengatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan manusia. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Itu tujuan Tuhan menebus kita, menjadikan kita orang Kristen. Supaya apa? Supaya melalui kehidupan kita, melalui perbuatan baik kita, orang mengenal Tuhan.
Dan yang terakhir, why me? Mengapa saya? Bagi kita orang-orang percaya, untuk apa Kristus mati bagi kita? Kristus mati bagi kita, orang-orang percaya, supaya ia bisa menjadi Tuan, majikan atas kehidupan setiap kita. Roma pasal ke-14 ayat ke-9. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Kristus mati di atas kayu salib untuk kita orang percaya supaya apa? Ia bisa menjadi majikan kita. Ia bisa menjadi Tuan kita. Ia bisa menjadi sang pemilik kehidupan setiap kita. Waktu kita masih hidup dalam dosa, Alkitab mengatakan yang menjadi Tuan kita ada setan. Kita menjadi budak setan. Kita menjadi budak dosa. Kita menjadi budak dari hawa nafsu kita. Tetapi Kristus menebus kita. Supaya kita bisa menjadi miliknya. Dan dia bisa menjadi Tuan atas kehidupan kita. Pertanyaannya adalah Bapak Ibu Saudara. Jikalau Kristus ada Tuan atas kehidupan kita. Maka bagaimana seharusnya kita hidup di dunia ini? Kalau Tuhan adalah Tuhan atas hidup kita hari ini. Maka seharusnya hidup kita bagaimana? Alkitab memberikan kita jawabannya di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saudara, kita tidak lagi memiliki hidup kita. Kita tidak lagi memiliki tubuh kita. Mengapa? Karena Alkitab mengatakan kita sudah dibeli. Harganya sudah lunas dibayar. Yang menjadi pemilik hidup kita bukan diri kita lagi, tapi Tuhan. Karena kita sudah mati bagi dosa dan Kristus telah menebus kita. Dan kita menjadi milik Tuhan. Berarti kita tidak lagi berkuasa atas kehidupan kita. Bukan kita lagi yang menentukan agenda hidup kita. Bukan kita lagi yang menentukan bagaimana kita harus memakai uang kita. Bukan kita lagi yang menentukan bagaimana kita memakai waktu kita. Bukan kita lagi yang menentukan bagaimana kita memperlakukan tubuh kita. Karena tubuh ini adalah baitnya Tuhan, punyanya Tuhan. Bagaimana seharusnya kita hidup di hadapan Tuhan? Sebagai orang-orang yang sudah Tuhan tebus dan Tuhan selamatkan. Roma pasal ke-14 ayat ke-7 mengatakan, sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri. Dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Saudara, why me? Mengapa saya? Mengapa Kristus mau mati bagi kita orang-orang berdosa? Alasan pertama, untuk menebus kita dari segala kejahatan kita. Kedua, mengapa Kristus mati bagi kita orang-orang yang berdosa? Supaya kita bisa disucikan untuk menjadi milik kepunyaannya, milik kesayangannya. Why me? Mengapa saya? Mengapa Kristus mati bagi kita, orang-orang yang sudah mengaku percaya kepadanya, yang sudah menjadi milik kepunyaannya, yang sudah diselamatkan. Tuhan mati bagi kita, supaya kita boleh menjadi umat yang rajin berbuat baik. Tuhan mati bagi kita, supaya kita boleh melakukan perbuatan baik, supaya orang melihat perbuatan baik kita, dan memuliakan Bapa kita yang ada di sorga. Tuhan memanggil kita menjadi terangnya. Why me? Mengapa Kristus mati bagi kita orang-orang yang percaya? Supaya Kristus bisa menjadi majikan, sang pemilik, Tuan atas kehidupan kita. Siapakah yang memegang kendali hidup kita hari ini? Siapakah yang mengendalikan hidup kita hari ini? Siapakah yang mengendalikan agenda hidup kita hari ini? Apakah kita sendiri atau Tuhan yang menjadi majikan, yang menjadi Tuan atas kehidupan kita? Bapak Ibu Saudara, mari kita berdiam diri sejenak di hadapan Tuhan.